warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Puspita Amalia, NIM 19303244011 dari Pendidikan Kimia A 2019. Nah, pada kali ini kita akan belajar mengenai tekanan osmosis pada sifat koligatif larutan. Teman-teman pasti tahu kan, dengan akar tanaman atau tanaman, tumbuhan itu dapat hidup dengan cara fotosintesis. Nah, salah satu bahan yang dibutuhkan pada fotosintesis adalah air dan zat hara. Nah, organ yang bertugas untuk mengambil air dan zat hara adalah akar. Nah, kira-kira pada setiap jenis akar tanaman, bagaimana ya proses terjadinya penyerapan air dan unsur haranya? Lalu, apakah setiap akar memiliki penyerapan air yang berbeda-beda? Ingin tahu jawabannya? Mari kita melakukan eksperimen berikut ini dengan tujuan mengidentifikasi prinsip tekanan osmosis pada beberapa jenis akar tanaman. Dan alat bahannya adalah sebagai berikut. Alat bahannya yaitu pisau, talenan, sendok, gelas bening, gelas ukur, dan timbangan. Untuk bahan ada akar keningkir, akar daun bawang, akar bayam, akar kangkung, akar padi, dan gula pasir. Nah, setelah kita sudah mengetahui alat dan bahan yang dibutuhkan pada eksperimen kali ini, mari kita coba untuk melakukan langkah-langkah percobaan berikut ini. Pertama, kita pisahkan akar dari batangnya dengan cara dipotong seperti ini. Kemudian, setiap akar ditimbang sebanyak 5 gram, dan untuk setiap jenis akar dibuat 2 sampel. Setelah itu kita timbang gula pasir sebanyak 10 gram, dan kita buat 5 sampel gula pasir. Setelah itu, kita mengambil air sebanyak 200 ml. Kemudian kita membuat larutan gula dengan mencampurkan 10 gram gula pasir yang sudah ditimbang tadi dengan 200 ml air yang sudah diambil. Setelah itu kita aduk hingga menjadi larutan gula yang homogen. Kemudian diambil air sebanyak 150 ml. Lalu kita tuang ke dalam gelas bening. Dan setelah itu kita masukkan 5 gram akar yang sudah ditimbang tadi ke dalam 150 ml air. Sama halnya dengan larutan gula, dimasukkan semuanya setiap jenis akar, kemudian didiamkan selama 24 jam. Nah, teman-teman, tadi kita sudah melihat bagaimana langkah-langkah cara untuk melakukan percobaan sampai di titik merendamnya. Kemudian setelah itu mari kita memprediksi apakah yang akan terjadi. Yang pertama, kira-kira manakah ya yang mengalami penambahan dan penurunan berat pada akar-akar tersebut? Apakah yang direndam pada H2O atau air, atau yang direndam pada larutan gula? Dan kira-kira manakah akar yang dapat menyerap air dalam jumlah banyak di antara jenis akar-akar yang lain? Tuliskan pendapatmu ya. Oke, kalau sudah, kita lanjutkan percobaannya. Pasti penasaran kan akan jawabannya? Nah, untuk setiap jenis akar tanaman yang sudah kita rendam tadi selama 24 jam, kemudian kita timbang satu demi satu yang direndam dalam larutan gula maupun yang direndam dengan air. Kemudian kita bandingkan mana yang mengalami penambahan berat dan mana yang mengalami penurunan berat. Kemudian untuk setiap data hasil penimbangan kita catat sebagai data hasil pengamatan. Jangan lupa juga sebelum ditimbang kita meniriskan akarnya terlebih dahulu ya, supaya air yang tersisa tidak ikut tertimbang. Berikut ini adalah data pengamatannya. Ini yang direndam pada air, kemudian ini yang direndam pada larutan gula. Setelah ini adalah ada lampiran foto-foto perendaman akar. Ini ada akar keningkir, akar daun bawang, akar bayam, akar padi, dan akar kangkung. Nah, teman-teman, setelah kita melakukan percobaan dan mendapat data seperti yang tadi kita bisa lihat, rata-rata penambahan pada akar yang dimasukkan atau direndam ke dalam H2O atau air itu mengalami pertambahan berat 1 hingga 3 gram. Sementara yang direndam pada larutan gula itu mengalami ada yang tidak mengalami penambahan berat dan ada yang mengalami penambahan berat rata-rata yang hanya 1 gram.
Nah, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Plasmolisis dapat terjadi Air akan karena keluar dari sel-sel tumbuhan sehingga akan mengalami mengkerut sehingga beratnya berkurang. Tapi yang terjadi justru beratnya di sini mengalami kenaikan dan ada juga yang tidak mengalami pertambahan. Mungkin ini akan disebabkan karena beberapa faktor kesalahan dalam melakukan eksperimen ini, seperti itu. Nah, pada ini rata-rata tumbuhan cenderung untuk mempertahankan bentuknya. Jadi, karena dia mempunyai dinding sel, dan itu disebut dengan tekanan Turgor. kira-kira apakah yang terjadi dengan akar yang direndam pada air ya? Ya, yang terjadilah peristiwa deplasmosis. Hal itu disebabkan Karena sel tumbuhan dimasukkan ke dalam larutan yang hipertonik, sehingga air akan masuk ke dalam sel tumbuhan dan menyebabkan pertambahan berat. Di sini, yang mengalami penambahan berat paling banyak adalah akar padi. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa akar padi memiliki penyerapan yang lebih banyak dibandingkan jenis-jenis akar yang lain. Sementara yang mengalami penyerapan paling sedikit dibandingkan yang lain adalah akar keningkir karena hanya mengalami penambahan berat sebanyak 1 gram. Jadi dapat kita simpulkan, jenis akar yang memiliki penyerapan air paling banyak adalah akar padi, dan yang memiliki penyerapan air paling sedikit adalah akar keningkir. Sekian dari saya, bila ada salah kata saya mohon maaf, semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.